Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kita dari 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Pemberian kita bukan soal berapa banyak harta yang kita miliki atau uang dan kekayaan yang membuat kita mampu berbagi dengan orang lain, melainkan seberapa jauh kita mengenal dan menghayati Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya sebagai juru selamat kita. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, firman kehidupan bagi kita mengatakan bahwa Ia, Yesus, yang oleh karena kita menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya juga oleh karena kemiskinannya. Jelas sekali bahwa Yesus merelakan kepunyaannya, tahtanya, kemuliaannya untuk membuat kita menjadi kaya di dalam keselamatannya. Kasih yang begitu besar yang sudah kita terima dari Yesus memberikan teladan bagi kita agar kita pun percaya dan kita pun mau mengikuti teladannya dengan berbagi kepada sesama. Kalau memang ada kesadaran dalam diri kita bahwa kita memperoleh keselamatan bukan karena diri kita, melainkan karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, maka tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk boleh merasa sulit, merasa menderita, merasa paling tersakiti daripada sesama kita. Maka kita pun tidak boleh sulit untuk berbagi dengan sesama kita. Sebab apa yang kita miliki adalah berasal dari Allah yang diberikan kepada kita. Maka marilah kita juga bersedia membagikan kepada sesama kita, agar teladan yang telah diperlihatkan Yesus Kristus dapat kita laksanakan dan dirasakan oleh semua orang. Rasul Paulus menyatakan bahwa sifat kasih yang sejati adalah kerelaan untuk berkorban. Ia menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa orang-orang percaya di Makedonia memberi melebihi kemampuan mereka supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan para rasul dan sesamanya. Mereka bahkan mendesak Paulus agar diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada mereka dan umat Allah. Dasar dari pemberian mereka adalah hati Yesus yang rela berkorban. Dasar dari pemberian kasih yang mereka berikan adalah hati Yesus yang rela berkorban. Dia rela meninggalkan kekayaannya dan datang ke dunia menyerahkan nyawanya untuk kita sekalipun ia sebenarnya berada di dalam tahta. Kiranya kita juga memohon kepada Allah agar kita dapat menjadi kaya di dalam pelayanan kasih, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain di dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jika diberi pertanyaan kepada kita, apa kekuatan terbesar dalam hidup kita? Jawabannya adalah kasih. Banyak hal yang tampak menjengkelkan, melelahkan, dan dihindari oleh orang lain ternyata dapat dilakukan dengan setia oleh pelakunya, oleh kita. Karena apa? Karena kasih membuat cara pandang kita berbeda. Ketika kita melihat ada seseorang yang merawat suami atau istri atau anak atau orang tua, anggota keluarga yang sakit, karena mereka memandang bukanlah suatu beban kesakitan, karena yang mereka lakukan merawat adalah dilakukan dengan kasih. Ketika kita mendampingi anak belajar, meski kita sedang di dalam kelelahan, itu juga bukan suatu beban, karena itu kita lakukan dengan kasih. Ketika kita mengantar orang tua berobat rutin, itu juga bukanlah sebuah beban, karena itu dilakukan dengan kasih. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kantor yang menumpuk-numpuk, itu juga bukan beban, karena itu dilakukan dengan kasih. Ketika kita merapikan rumah kita yang berantakan, itu juga bukan sebuah beban, karena itu dilakukan dengan kasih.
semua hal akan terasa sebagai beban berat, namun akan terasa berbeda jika dilakukan dengan penuh kasih dan tanpa adanya pamrih. Mari jalani kehidupan mulai hari ini dengan cinta kasih, agar kita mampu melakukan tugas hari-hari kita ke depan dengan penuh semangat, karena kita melakukannya dengan kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, bahwa Engkau Allah yang begitu berkorban, yang memberikan kasih-Mu bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kiranya kami yang mengenal, kiranya kami yang mengetahui, yang mendengar firman-Mu, boleh hidup di dalam kasih melalui perbuatan kami. Sehingga langkah-langkah perbuatan baik yang kami lakukan tidak menjadi beban, tetapi kami lakukan dengan penuh sukacita karena kasih yang kami terima daripadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita, dari dosa kekelaman dunia.